Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Pangemanan. Nah, saya adalah mahasiswa S1 jurusan Teknik Informatika Universitas Samratulangi. Jadi dalam video ini saya ingin membagikan refleksi pribadi saya dalam bentuk analisis SWOT. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini adalah metode yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis, tapi juga sangat relevan jika diterapkan dalam konteks yang akan saya jelaskan saat ini, yaitu konteks studi dan pengembangan diri pribadi. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Mari kita mulai dengan kekuatan saya. Dalam analisis pribadi saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menganalisis dan berhitung dengan cukup baik. Dari sebelum kuliah sampai sejak awal kuliah, saya merasa nyaman saat berhadapan dengan mata kuliah yang menuntut logika dan pemikiran sistematis seperti algoritma, matematika diskrit, dan struktur data. Kemampuan ini membantu saya dalam menjalani mata-mata kuliah tersebut dan memahami materi dengan lebih cepat, khususnya dalam mata kuliah yang berhubungan dengan perhitungan dan analisis. Saya percaya kemampuan berpikir analisis ini adalah modal penting untuk menyelesaikan studi dan dengan pendekatan yang terencana dan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu weakness. Tentu saja saya punya kelemahan sebagai mahasiswa di teknik informatika yang seharusnya mengedepankan hal-hal teknis, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan teknik seperti coding dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya saya paham betul bahwa saya memiliki kekurangan di dalam bidang tersebut yang seharusnya dan berikutnya akan saya perbaiki, dan saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang hal-hal teknis yang sangat penting dalam dunia informatika. Saya masih sering merasa kurang percaya diri ketika membuat aplikasi sendiri atau menyelesaikan tugas-tugas pemrograman yang cukup kompleks. Saya menyadari bahwa keterampilan seperti coding dalam bidang ini sangat penting. Hal ini sangat penting dalam rencana saya untuk menyelesaikan tugas studi saya di bidang ini. Ini jadi pengingat buat saya sendiri bahwa kemampuan teknis saya itu bukan cuma soal bakat, tapi harus dari hasil penelitian dan konsistensi belajar. Ini juga bukan hanya tentang analisis dan pemikiran, tapi juga ada hal-hal yang menyangkut dengan skill, hal-hal teknis yang harus saya pertajam atau perdalam juga. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang. Saya melihat peluang dalam diri saya, peluang juga yang berhubungan dengan kekuatan saya, yaitu saya tertarik di bidang dunia AI yang lebih khusus dalam AI, terutama AI vision. Ini adalah topik yang sangat relevan dan memiliki banyak potensi di masa depan, baik sebagai bahan skripsi maupun jalur karir. Jadi peluang ini akan saya bangun sebagai suatu rencana saya untuk menyelesaikan studi saya di S1 Informatika ini. Dengan kemampuan analisis saya yakin bidang ini lumayan cocok untuk bisa saya dalami. Banyak juga sumber daya belajar gratis dan berbayar yang tersedia secara online yang bisa saya manfaatkan untuk memperkuat kemampuan saya di luar kelas. Selanjutnya, berhubungan dengan kelemahan saya tadi, ini juga menjadi tantangan buat saya untuk memperbaiki kualitas saya dalam bidang hal-hal teknis, karena opportunity ini butuh dukungan hal-hal teknis yang harus saya perkuat lagi. Kemudian yang keempat yaitu T, yaitu threat atau ancaman.
Saya juga menghadapi beberapa ancaman atau tantangan di luar dari hal-hal kelemahan saya atau faktor eksternal. Yang pertama adalah soal manajemen waktu. Saya sadar bahwa saya cukup aktif di luar kampus di dunia, terutama dalam organisasi pelayanan di tempat saya tinggal. Ini tentu memberi saya banyak pelajaran hidup, tapi di sisi lain juga menyita waktu dan energi saya yang sebenarnya harus saya pakai untuk fokus belajar atau mengasah keterampilan teknis saya yang menjadi kekurangan saya. Dan juga ancaman kedua itu adalah di persaingan. Di jurusan ini, terutama di angkatan saya, juga banyak teman-teman saya yang sudah sangat kompeten secara teknis, bahkan ada yang sudah freelance atau magang sejak semester awal. Tekanan ini kadang membuat saya merasa tertinggal. Namun di sisi lain juga, daripada saya menjadikannya beban, saya ingin menjadikan ini sebagai motivasi untuk mempercepat langkah saya dan lebih disiplin dalam mengembangkan diri. Dengan memahami SBOT ini, saya bisa menyusun strategi belajar yang tepat, fokus memperkuat keterampilan teknis saya, menjaga semangat belajar AI Vision, dan mengelola waktu dengan bijak agar semua bisa berjalan dengan imbang. Itu saja dari saya. Saya percaya analisis ini dapat membantu saya dengan sangat besar dalam saya untuk mengembangkan diri saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dan semangat terus untuk kita semua. Terima kasih.